Halo guys, pernah gak sih semakin kamu merasa terlihat hebat, semakin lelah hatimu? Semakin kamu ingin diakui, semakin kamu merasa kosong. Pernah gak sih kamu merasakan pertanyaan dalam hati seperti, aku ini sedang hidup atau sedang sibuk membuktikan diri? Hari ini kita gak sedang mencari jawaban yang cepat, ataupun yang tepat. Kita hanya duduk bersama, bernapas bersama, dan mari kita dengarkan ini. Karena mungkin mempercayai diri sejati itu gak pernah seharusnya berisik. Dia tidak mengetuk pintu, dia tidak berteriak, dia hanya hadir, tenang dan stabil, membumi. Di dunia ini ada dua jenis percaya diri. Yang pertama, percaya diri yang berisik, seperti dia harus tepuk tangan, harus lapar pujian, dan takut untuk dilupakan. Dia berkata, lihat aku, validasi aku. Dan ia sibuk membandingkan, sibuk membuktikan, dan sibuk menutupi rasa kurang. Dan yang kedua, percaya diri yang tenang. Percaya diri jenis ini tuh tidak tergesa-gesa, tidak memamerkan, dan tidak berlomba-lomba. Dia hanya berkata dalam hati, aku cukup, aku hadir, dan aku damai. Dan yang menarik, kita semua pernah berada di dua posisi itu. Kadang kita ribut, kadang kita tenang. Kadang kuat, kadang juga rapuh. Dan itu gak apa-apa. Mari kita jujur sejenak, banyak dari kita belajar sejak kecil bahwa kalau kamu hebat, kamu akan dicintai. Kalau kamu sukses, kamu akan dihargai. Kalau kamu menonjol, kamu akan dipilih. Pelan-pelan, kita mulai percaya bahwa nilai diriku itu berarti prestasiku. Harga diriku itu berarti pengakuan orang. Lalu kita tumbuh menjadi dewasa dengan hati yang terus bekerja lembur untuk membuktikan bahwa aku pantas. Kita memposting pencapaian kita. Kita menyembunyikan luka kita. Kita tersenyum di luar, tapi lelah di dalam hati. Bukan karena kita palsu, tapi karena kita takut bahwa dianggap gak cukup gitu. Seorang filsuf tua dari timur pernah berkata, mereka yang tahu itu tidak akan bicara. Dan mereka yang bicara itu pasti gak tahu. Itulah dia, Lao Tzu. Ia tidak sedang menyuruh kita diam. Beliau sedang mengingatkan bahwa orang yang benar-benar memahami dirinya itu gak akan sibuk membuktikan siapa dirinya. Karena ia sudah pulang ke rumahnya sendiri. Ia tidak mencari panggung, tidak mengejar sorotan. Karena dia tahu cahaya yang sejati gak perlu dipamerkan. Matahari gak pernah berkata kok, lihat nih aku bersinar. Dia hanya cukup bersinar. Iya kan? Dulu banget ada seorang tukang kayu tua. Dia gak terkenal, tidak viral juga, tidak punya murid yang banyak. Tapi setiap meja buatannya itu kokoh, indah, tahan puluhan tahun. Suatu hari, seorang pemuda bertanya, kenapa kamu gak mempromosiin karyamu? Terus si tukang kayu berkata, tersenyum pula. Dia berkata seperti ini, kayu yang baik akan berbicara sendiri. Wah, ia memang tidak membangun nama, tapi dia membangun kualitas. Ia tidak mengejar tepuk tangan, ia mengejar ketulusan. Dan itulah percaya diri yang tenang. Seorang sufi besar pernah menulis, ketika kamu berhenti mencari di luar, kamu akan menemukan harta di dalam. Dalam jalan spiritual, kepercayaan diri bukan tentang aku yang hebat, tetapi tentang aku hadir sepenuhnya, aku jujur dengan diriku, dan aku tidak berperang dengan diriku. Orang yang damai dengan dirinya itu gak perlu membuktikan apapun, karena dia sudah berdamai. Coba deh kita rasain bersama, bagaimana bentuk percaya diri yang tenang itu. Percaya diri yang tenang itu tidak akan tergesa-gesa membalas hinaan, tidak panik saat tidak dipuji, tidak runtuh saat diabaikan, tidak berubah demi diterima, dan tidak sibuk membandingkan. Percaya diri yang tenang
itu akan berkata, aku tidak harus menjelaskan diriku pada semua orang. Karena ia akan nyaman dengan kesunyian. Dia sudah akrab dengan jeda hidup. Dan ia tahu kapan berbicara dan ia tahu kapan untuk diam. Bukan karena lemah, tapi karena bijak. Dunia itu sering mengajarkan kita bahwa kalau mau kuat, kamu harus keras. Kalau mau dihormati, kamu harus dominan. Kalau mau didengar, kamu harus ribut. Tapi alam semesta ini mengajarkan hal lain. Misalnya, gunung tidak berteriak, laut tidak membual, pohon tidak pamer akarnya. Namun, mereka itu kokoh. Mereka setia pada prosesnya. Mereka tidak perlu pengakuan. Mungkin kamu sedang di fase gak lagi ingin menjelaskan hidupmu, gak lagi ingin membuktikan bahwa kamu terluka, gak lagi ingin berlomba. Mungkin kamu mulai memilih damai. Dan itu bukan sebuah kemunduran. Itu kedewasaan. Itu tanda bahwa kamu mulai mempercayai dirimu sendiri. Sekarang kita masuk di ruang refleksi. Tarik napas pelan-pelan dan tanya pada dirimu. Apakah aku sedang hidup atau sedang ingin menampilkan diri? Apakah aku sedang jujur atau sedang berperan? Apakah aku ingin bahagia atau hanya ingin terlihat bahagia? Beda tuh. Coba pertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Gak ada jawaban yang benar atau salah sih, tapi cobalah jujur pada hatimu sendiri. Percaya diri yang tenang itu pulang ke diri sejati kita, pulang ke napas, pulang ke nilai, pulang ke hati. Percaya diri yang tenang, dia akan berkata, aku tidak sempurna, tapi aku utuh. Aku masih belajar, tapi aku berharga. Aku tidak harus membuktikan apapun untuk layak dicintai. Sekarang, mari kita afirmasi bersama-sama. Karena ini adalah jalan afirmasi, ulangi perkataan ini, atau dengarkan ini setiap hari. Ucapkan ini perlahan. Aku cukup, bahkan saat aku diam. Aku berharga tanpa harus tampil. Aku percaya pada prosesku. Aku tidak berlomba dengan siapapun. Aku berjalan dengan ritmeku sendiri. Aku aman menjadi diriku. Aku tenang dalam keberadaanku. Aku tidak perlu membuktikan apapun untuk pantas dicintai. Tarik napas, hembuskan. Sekali lagi, tarik napas dan lepaskan. Kalau hari ini kamu lelah membuktikan diri, kamu boleh kok berhenti sejenak. Kalau kamu hari ini ingin memilih damai, itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang sunyi. Dan kamu sedang bertumbuh.